Saudara-saudara, eh, saat ini saya ingin sedikit berbicara mengenai apa yang terjadi saat-saat ini, terutama kontroversi mengenai vaksin corona di dalam kalangan Kristen sendiri. Ada yang mengaitkannya itu bahwa ada gen antikristusnya dan macam-macam, saudara. Sekarang ini kalau saudara memperhatikan di media sosial, di YouTube atau Facebook, ada orang-orang yang tidak belajar teologi baik-baik, yang tidak baca Alkitab baik-baik, yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai Alkitab, mengenai teologi Kristen. Mereka itu berani sekali memberikan pendapat, bahkan berani mengklaim terima langsung suara Tuhan, ya. Tuhan Yesus berbicara langsung kepada mereka. Sebagaimana ada orang-orang tertentu yang mengatakan, saya mendapat suara dari Tuhan bahwa dalam vaksin virus corona itu ada gen antikristusnya katanya. Makanya orang Kristen nggak boleh pakai katanya. Nah, saudara-saudara, pendapat-pendapat yang bodoh dan ngawur semacam ini berseliweran, saudara. Ini adalah akibat daripada mereka tidak menerima pengajaran firman Tuhan yang benar, pengajaran firman Tuhan yang sejati. Nah, khusus mengenai vaksin ini, apakah kita orang Kristen boleh kritis? Menurut saya kita harus kritis, ya. Kita tidak sembarangan saja menerima setiap obat yang diberikan dokter atau apa. Saya sendiri, saudara, dalam sakit saya kritis terhadap dokter. Saya mempertanyakan tindakannya. Saya mempertanyakan obat-obat yang dia resepkan, saudara. Bukan mau memperdebatkan untuk cari menang atau apa, bukan, saudara. Tapi saya ingin tahu dengan pasti bahwa diagnosanya tepat, bahwa obat-obat yang dokter resepkan itu tepat. Nah, ini penting, saudara-saudara, sebagai orang Kristen. Kita memang harus kritis, ya. Jadi vaksin yang diberikan kepada kita itu betul-betul sudah teruji, betul-betul sudah bisa dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Memang perlu kita kritis. Tetapi mengatakan bahwa dalam vaksin itu ada gen antikristus, ini betul-betul pendapat yang bodoh dan ngawur. Pendapat daripada orang yang tidak belajar Alkitab, bahkan pendapat daripada orang yang sudah disesatkan oleh setan, saudara. Justru dia dipakai oleh antikristus untuk menyebarkan isu-isu yang sangat-sangat menyesatkan, khusus mengenai vaksin dalam kaitannya dengan iman Kristen. Bagaimana vaksin bisa ada gen antikristusnya? Saudara, nanti kita sedikit melihat mengenai antikristus, ya, saudara, ya. Saya sedikit ingin membahas mengenai vaksin, ya, dalam pandangan iman Kristen. Nah, vaksin ini, saudara, sama dengan obat-obatan, ya, yang saudara minum, ya. Obat-obatan medis yang sudah diperoleh melalui penelitian, melalui riset yang ketat, melalui tahap uji coba, dan dinilai aman untuk dipakai. Obat-obatan yang kita biasa pakai, kita biasa minum, yang diresepkan oleh dokter. Nah, vaksin sama, saudara. Itu hasil penelitian ilmiah. Nah, apakah ada dukungan Alkitab untuk ini, ya, untuk vaksin, untuk obat-obatan? Secara khusus vaksin. Saudara-saudara, dalam Alkitab, ya, mari kita membuka satu bagian Alkitab sekarang. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14, ya. Pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ada istilah di sana, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit, panggil penatua atau majelis, doakan dia, lalu olesi dengan minyak. Nah, minyak yang dimaksud di situ apa, saudara? Ada yang ngawur sekali tafsirkan itu, ya. Inilah minyak urapan katanya. Nah, ini lucu sekali, saudara. Saya waktu sakit, saudara, waktu sakit jantung maksud saya, di salah satu rumah sakit yang saya masuk di dalamnya, itu menawarkan untuk menghadirkan pendeta atau rohaniawan Kristen mendoakan saya di rumah sakit. Saya tolak, saudara. Saya bilang kepada istri saya mesti tolak ini.
Karena saya tidak tahu pendetanya siapa. Siapa tahu nanti dia datang bawa minyak kurapan, saya bilang ya, minyak kurapan. Ya, saya tidak mau lah saya. Atau dia datang nanti tiba-tiba dia bilang sikira berapa, sikira berapa. Ini bahaya. Daripada saya marah di dalam, ya saya bilang mati dan hidup itu urusan Tuhan. Saya mati sekarang nggak masalah lah. Saya mati masuk surga kok. Pasti masuk surga. Tidak mungkin masuk neraka. Karena saya beriman kepada Yesus Kristus dan janji Tuhan Yesus, siapa yang beriman kepada dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tak mungkin tidak diselamatkan, saudara. Cuman saya agak takut mati sekarang, ya pertimbangan, ya masih ada pelayanan yang saya perlu tata, GKKR, gereja, GGRI yang saya rintis di Jawa. Kemudian juga kalian, keluarga anak-anak masih kecil, itu yang bikin saya takut mati. Kalau masalah mati, kapan masuk surga, ya saya tidak masalah ya, saya gitu. Daripada saya didatangi pendeta, lalu sikira gitu. Wah bahaya saudara, saya tidak mau membuka diri pada si jahat untuk menyesatkan saya. Nah, demikian juga dia bawa minyak urapan nanti, ya saya tidak mau lah ya. Saya pasti marah saudara ya. Saya hanya mau setia kepada Yesus Kristus dan pengajaran yang sejati yang dia sudah firmankan dalam Alkitab. Nah, saudara, minyak yang dimaksud dalam Yakobus tadi itu bukan minyak urapan ya, atau minyak yang lain. Itu memang obat, saudara. Tahu dari mana muriwali itu obat? Mari kita membandingkan sekarang dengan Injil Lukas. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati ya. Tentang orang Samaria yang baik hati yang menolong orang yang dirampok, yang dipukuli di jalan. Saya hanya membaca satu ayat. Lukas 10 ayat 34. Dikatakan di sana, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, perhatikan. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapannya dan merawatnya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan ia membalut luka-lukanya, luka-luka orang yang dipukuli tadi itu, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Disirami minyak apa itu saudara? Obat, ya, itu obat. Dan anggur ya. Ya, anggur itu mungkin mirip kayak kita sekarang ini ya, pakai betadine kalau luka ya, atau pakai alkohol ya, untuk mensterilkan ya. Itu apa namanya, bakteri-bakteri atau apa, kotoran atau apalah begitu ya. Jadi saudara, minyak yang dimaksud di Yakobus dan di Lukas di sini ini sama, itu obat-obatan. Jadi obat-obatan biasa yang memang lewat riset, lewat penelitian, atau mungkin zaman dulu belum ada riset yang ketat ilmiah seperti sekarang. Itu pakai percobaan-percobaan pengalaman secara empirikal ya. Itu bisa dipakai saudara, dan itu direstui oleh Tuhan. Di dalam anugerah umum Tuhan yang memberikan kita rasio, memberikan kita bijaksana untuk mengelola hidup kita, membudidayakan hidup kita, mengatasi kesulitan dan penderitaan kita di dunia yang sudah berdosa ini, di mana Tuhan memberikan hikmat bijaksana, itu boleh kita pakai. Maka vaksin boleh dipakai orang Kristen. Vaksin bukan dosa, sama dengan obat-obatan medis bukan dosa, jarum suntik bukan dosa. Ya, saya disuntik berulang-ulang waktu sakit, saudara. Pasangnya infus. Sampai jarum suntik itu rasa sakitnya saya tidak rasa sama sekali, saudara. Sudah berulang-ulang nih tangan saya disuntik. Ya. Jadi saya tegaskan, vaksin bukan dosa. Ya. Kalau memang Anda nanti harus divaksinasi untuk virus corona, Anda harus terima itu. Ya. Tapi tentu kondisinya harus siap ya. Orang sakit jantung seperti saya, ya mungkin harus konsultasi dengan dokter ya, tidak sembarangan. Jadi kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, harus menerima vaksinasi. Tapi saya katakan dengan cara kritis ya. Vaksin apa, jenis apa, sudah uji coba, Anda harus cari tahu ya. Sudah betul-betul itu memang terbukti kemanjurannya dan lain sebagainya, kita wajib untuk mempertanyakan. Tapi menolak vaksin sebagai ada gen antikristusnya, itulah kebodohan. Itulah
di dalam dirinya sendiri adalah spirit antikristus, saudara. Nah, mari kita melihat antikristus. Ini bagian yang terakhir. Saya sudah pernah membahas mengenai antikristus di satu video saya. Saudara silakan cari di channel YouTube saya, saudara. Mengenai juga angka 666 sebagai tanda daripada antikristus. Apa maksudnya tanda di dahi dan di tangan kanan? Tapi saudara, hari ini saya hanya ingin sedikit menyinggung mengenai antikristus. Mari kita membuka dalam Alkitab 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya membaca, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi saudara, ada dua hal, ya, hanya dua hal dari ayat ini. Ya, dari banyak hal yang perlu kita gali dari ayat ini, hanya dua hal yang saya mau fokus. Yang pertama dikatakan seorang antikristus, berarti ada antikristus tunggal. Seorang yang merupakan kepenuhan dari segala hal yang jahat, kepenuhan dari iblis sendiri. Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi ada seorang antikristus, ada banyak antikristus. Sekarang ini bahkan di zaman Yohanes ketika menulis surat ini, sudah ada banyak antikristus. Antikristus ini siapa, saudara? Yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan. Spiritnya iblis. Di belakang dia ada iblis. Itu antikristus. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, yang meniru Kristus, mengimitasi Kristus. Sebetulnya bukan imitasi. Kalau mengimitasi Kristus itu orang Kristen, ya. Kita mengimitasi Yesus Kristus, menyerupai. Kita orang Kristen. Ya, kita memang harus serupa dengan Kristus. Tapi yang menjadi pemalsu pekerjaan Kristus. Maka Tuhan Yesus dalam kitab Injil banyak bicara tentang Mesias palsu. Tuhan Yesus berkata, kalau ada yang berkata kepadamu, di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, kamu jangan percaya. Kamu jangan percaya. Ada banyak Mesias palsu. Ada banyak nabi palsu yang menempatkan diri seolah-olah mereka adalah Kristus. Nah, itulah antikristus. Ini pengertian kedua, saudara. Jadi antikristus ini, saudara, memang ada. Zaman Yohanes sudah banyak katanya. Tapi akan datang seorang, kita tidak tahu. Saya tidak tahu itu siapa. Ada banyak orang yang secara ngawur merujuk itu kepada paus di Roma. Ya, saya kira bukan, ya. Ada yang merujukkannya kepada termasuk Presiden Amerika Obama lah, Donald Trump lah. Ya, ini Joe Biden ini pasti nanti ada lagi yang mengatakan Joe Biden ini adalah antikristus. Macam-macam, saudara. Ada yang merujukkan itu kepada nabi agama lain. Tapi Yohanes dalam nubuatnya di sini tadi yang kita baca, dia berkata akan datang seorang. Dan kalau saya tidak salah dalam tulisan Louis Berkhof, itu seorang teolog reform yang besar, dia berkata memang akan ada seorang yang merupakan kepenuhan daripada segala hal yang jahat, kepenuhan daripada spirit iblis, yang menyatakan diri sebagai Mesias, dan banyak orang ditipu, banyak orang ikut dia. Kita tidak tahu itu siapa. Apakah sudah datang atau masih akan datang, ya? Saya kira mungkin masih akan datang, ya. Kita tidak tahu siapa. Di saat itulah nanti penyesatan besar-besaran terjadi. Dan orang-orang yang tidak pernah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Kristen abal-abal, Kristen ilalang, yang hanya ikut-ikutan Kristen. Mereka akan ikut nabi palsu. Dan sekarang sudah terlihat, saudara. Banyak nabi palsu, banyak antikristus berdiri di mimbar gereja, mengajarkan Yesus yang lain, mengajarkan Injil lain, mengajarkan hal-hal lain, dan banyak orang Kristen ikut. Tapi pengajaran firman Tuhan yang murni, yang sejati, yang bersih, yang bertanggung jawab, seperti yang saya ajarkan ini, banyak orang nggak mau pasang telinga. Banyak orang tidak peduli, ya. Banyak orang menganggap itu biasa saja, ya.
Bahkan ada yang mengatakan tidak ada Roh Kudus dan lain sebagainya. Silakan. Tapi orang Kristen sejati akan semakin baik, semakin kuat, dan bertempur semakin dahsyat untuk kerajaan Allah. Walaupun mungkin notabene jumlah yang sesat lebih banyak daripada jumlah yang benar. Tapi jumlah yang benar ini akan bertempur sebaik mungkin untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Yang saya kira tidak akan menghabiskan lagi milenium yang ini, milenium yang sekarang. Itu perkiraan saya, bisa salah saudara ya. Ini bukan nubuatan, bukan. Ini hanya prediksi saya menurut pengamatan saya akan apa yang terjadi dalam dunia ini sekarang ini. Jadi saya bukan meramalkan kedatangan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang tahu, saudara. Maka sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati. Harus tetap kuat, setia kepada ajaran Alkitab yang sejati. Setia kepada pengajaran yang benar. Dengarkan pendeta-pendeta yang khotbah dan bertanggung jawab. Hidup suci, hidup bersih. Lawan segala kecemaran, dosa, zina, cabul, korupsi, segala macam hal yang jahat dalam dunia ini. Lawan semua. Biarlah kita semakin kokoh, semakin kuat, menjadi pasukan-pasukan yang gagah berani daripada Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali dan mendapati kita setia. Amin.